Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PAI Rohisla Tahzan SMA Negeri 65 Jakarta. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dalam pertemuan PAI kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat materi yang berjudul Rukun Sholat Pertemuan Kedua. Pada rukun sholat pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas rukun-rukun sholat dari yang pertama sampai dengan yang ketiga. Maka dari itu, pertemuan yang kedua ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu rukun sholat yang keempat sampai dengan rukun sholat yang keenam. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke rukun sholat yang keempat. Rukun keempat dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Imam, makmum, maupun orang-orang yang sholat sendirian atau munfarid, hukumnya adalah wajib untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Baik Al-Fatihah itu dibaca dari hasil hafalannya maupun melihat mushaf, ataupun juga dibacakan untuknya, ataupun juga dengan cara-cara lainnya. Jadi pada intinya adalah membaca surat Al-Fatihah itu wajib dan merupakan rukun dalam sholat. Apabila surat Al-Fatihah tidak dibaca dalam sholat kita, maka sholat kita tersebut tidak bisa dianggap sah atau bisa dianggap batal. Berdasarkan dalil-dalil dan hadis Ubadah bin As-Samit, yang artinya adalah dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat melafazkan ayat. Ketika selesai sholat, Rasulullah berkata, Aku melihat kamu membaca di belakang imam kamu, dan kami pun menjawab, Ya, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, Janganlah kamu melakukan itu kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, kemudian sholat itu dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid, maka setiap orang yang melaksanakan sholat itu hukumnya wajib untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Untuk rakaat pertama dan rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat lain dalam Al-Quran. Kemudian untuk rakaat ketiga dan keempat hanya cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Rukun yang kelima adalah rukuk dan tumaninah. Di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang salat tidak tumaninah ketika sholat. Nabi SAW menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk. Rukuk adalah gerakan membungkuk dan diiringi dengan membaca bacaan zikir di dalam sholat. Rukuk merupakan rukun sholat yang apabila ditinggalkan sengaja ataupun tidak saat sholat karenanya sholat batal. Jika terlupa melaksanakan rukuk di dalam sholat, karenanya pelaku diwajibkan menambah rakaat dan sujud sahwi saat mengingatnya. Tumaninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumaninah, yaitu sholat dengan tenang untuk mencapai syarat kekhusyuan. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 1532 disahkan oleh Al-Albani dalam Syahilul Jami 986. Nabi SAW pernah berkata kepada orang yang salatnya salah, jika Anda hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah lalu membaca ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumaninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah. Lalu angkatlah kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumaninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Riwayat Bukhari 757 dan Muslim 397 dari sahabat Abu Hurairah. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa orang yang ruku
dan sujud namun tulangnya belum lurus, maka sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulangnya, sebagaimana Nabi SAW yang berkata kepada orang tata cara sholatnya salah ini, ulangi sholatmu, sejatinya Anda belumlah sholat. Selanjutnya di rukun ke-6, kami akan membahas mengenai iktidal setelah ruku dan tumakninah. Nah, pengertian dari iktidal sendiri yaitu merupakan salah satu bagian dari rukun sholat yang mana berupa gerakan bangun dari ruku dan dilakukan sebelum sujud. Nah, gerakan iktidal ini dilakukan dengan cara berdiri tegak setelah melaksanakan ruku. Teruntuk laki-laki, caranya yaitu mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Sedangkan untuk perempuan, mengangkat sebatas dada. Selanjutnya, gerakan iktidal dilakukan dengan tumakninah sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, yaitu yang berarti Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Selanjutnya yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dah. Artinya yaitu, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah. Terlepas dari bacaan sholatnya, iktidal juga harus tumakninah. Yakini tumakninah dengan menegakkan punggung setelah bangkit ruku. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya dari ruku untuk berdiri hingga setiap ruas tulang punggung berada di posisi semula. Hadis riwayat Bukhari nomor 828. Sebagaimana juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda bahwa sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata bahwa dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Beliau Nabi Muhammad SAW pun bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga benar-benar tumakninah atau yang berarti tenang dan mapan. Dalam ruku itu lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak lurus iktidal. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujud. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga tumakninah dalam keadaan dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh rakaat salatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut, para ahli fikih menyimpulkan bahwa setidaknya ada 4 gerakan rukun dalam sholat yang wajib tumakninah, yaitu ada tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika iktidal, tumakninah ketika sujud, serta tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Akhirnya, saya akan memberikan kesimpulan dari materi PAI kita hari ini dengan tema rukun sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang wajib dilakukan 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Sholat merupakan tiang agama, dengannya agama bisa ditegakkan, dengannya pula agama bisa runtuh. Karena sholat merupakan kunci dari segala ibadah dan amal. Nah, segala perbuatan atau perkataan yang dilakukan dalam sholat disebut rukun sholat. Menjadi penting dalam mempelajari dan melaksanakan rukun sholat yang baik dan benar, karena rukun sholat ini menjadi kunci sah atau tidaknya sholat yang kita lakukan. Kalau rukun sholatnya terjalani semua dengan baik, maka sholat ini menjadi sah. Ataupun ketika rukun sholat ini ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Sudah kami jelaskan rukun-rukun yang ada dalam sholat. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa terus belajar dan memperbaiki sholat kita sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga materi kita bermanfaat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.